Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuzal Aryasa, NIM 224035 dari program studi psikologi Islam kelas 4A. Di sini saya ingin membuat video tentang tokoh-tokoh dari teori kepribadian, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu teori kepribadian, yaitu dosen pengampunya adalah Pak Wahyu Kurniawan, MPhil Psikologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang biografi singkat Alfred Adler. Alfred Adler dilahirkan pada 7 Februari 1870 di pinggiran kota Wina dan wafat pada 28 Mei 1937 di Skotlandia. Adler tumbuh dan berkembang dalam keadaan menderita sakit rakitis dan pneumonia. Penyakit tersebut membuatnya lemah dan tidak bisa berjalan, bahkan hampir meninggal. Keadaan inilah yang menjadi motivasi utama Adler untuk menjadi seorang dokter. Pada tahun 1895, Adler menerima gelar dokter dari Universitas Wina. Setelah dari praktik umum kedokteran, Adler selanjutnya beralih pada psikiatri, dan pada tahun 1907 dia bergabung dengan kelompok diskusi Freud. Kemampuan menonjol yang ada pada Adler mengantar dirinya menjadi ketua masyarakat psikoanalisis di Wina dan ko-editor dari terbitan organisasi ini. Dan juga, Adler merupakan salah satu teoris besar dalam psikologi kepribadian yang telah mengembangkan konseling yang diberi nama dengan konseling Adlerian bersama para pengikutnya berdasarkan teori psikologi individual Adler. Konsep-konsepnya revolusioner dan menampilkan sisi kemanusiaannya utuh dalam alektikanya. Dari beberapa sumber, diperoleh keterangan bahwa selama Perang Dunia I, Adler bekerja sebagai dokter pada Laskar Tentara Austria, dan sesudah perang, dia tertarik pada bimbingan anak-anak dan mendirikan klinik bimbingan pertama yang berhubungan dengan sistem aliran Wina. Dia juga mendorong berdirinya aliran eksperimental di Wina yang menerapkan teorinya di bidang pendidikan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori kepribadian menurut Alfred Adler. Yang pertama itu adalah kompleks inferioritas. Adler percaya bahwa semua orang dilahirkan dengan perasaan inferioritas yang mendasar. Pengalaman ini mendorong individu untuk berusaha mengatasi kekurangan dan mencapai superioritas atau keunggulan dalam hidup mereka. Yang kedua adalah perjuangan untuk superioritas. Adler berpendapat bahwa dorongan utama dalam kehidupan manusia adalah perjuangan untuk mengatasi perasaan inferioritas ini dan mencapai superioritas atau kesempurnaan pribadi. Selanjutnya, yang ketiga adalah prinsip diri kreatif. Menurut Adler, setiap individu adalah seniman bagi dirinya sendiri. Individu dapat mewujudkan kehidupannya sendiri. Manusia bukan hanya produk lingkungan, namun manusia lebih dari itu. Yang keempat adalah prinsip diri yang sadar. Menurut Adler, kesadaran merupakan inti kepribadian individu. Adler tidak menyatakan secara langsung bahwa individu yakin dengan kesadarannya, namun Adler menjelaskan secara eksplisit. Yang kelima adalah prinsip tujuan semu. Adler lebih menekankan tindakan yang akan individu lakukan dengan diri kreatifnya dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan individu pada saat tertentu. Yang keenam adalah prinsip minat sosial. Menurut Alfred Adler, minat sosial yang bersifat universal telah dikaruniakan kepada manusia saat ia lahir. Yang ketujuh, prinsip gaya hidup. Menurut Adler, melingkupi beberapa aspek, yaitu perasaan terhadap orang lain, tujuan seseorang, konsep diri, dan yang terakhir adalah perilakunya terhadap dunia. Selain itu, gaya hidup juga adalah hasil dari interaksi antara garis keturunan, ruang lingkungan, dan yang tak kalah penting adalah daya kreatif seseorang. Selanjutnya adalah materi tentang tipe kepribadian menurut Alfred Adler. Yang pertama adalah tipe belajar, merupakan orang yang lebih cenderung belajar kepada orang lain dan bersifat pasif. Yang kedua adalah tipe penghindar, adalah orang yang lebih cenderung menghindar dari masalah yang seharusnya dihadapi atau diselesaikan bersama. Yang ketiga adalah tipe penguasa, ialah orang yang bersifat agresif dan dominan. Mereka sering menerabas kesepakatan atau aturan yang telah disepakati serta melakukan segala cara agar tujuannya tercapai. Yang keempat adalah tipe suka membantu sosial, yaitu orang yang cenderung menghadapi masalah secara realistis, kooperatif, dan penyayang. Berikutnya adalah materi tentang kelebihan teori kepribadian menurut Alfred Adler. Teori kepribadian Alfred Adler memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya signifikan dan berpengaruh dalam bidang psikologi. Berikut adalah beberapa kelebihannya. Yang pertama adalah penekanan pada konteks sosial. Yang kedua, praktis dan terapan.
Yang ketiga, optimisme dan kekuatan diri. Yang keempat, konsep minat sosial. Yang kelima, fokus pada tujuan dan makna. Yang keenam, pendekatan holistik. Baik, selanjutnya adalah materi tentang pelemahan teori kepribadian menurut Alfred Adler. Meskipun teori kepribadian Alfred Adler memiliki banyak kelebihan, ada juga beberapa kelemahan yang telah diidentifikasi oleh para kritikus dan ahli psikologi. Berikut adalah beberapa kelemahan tersebut. Yang pertama, kurangnya dukungan empiris. Yang kedua, generalisasi berlebihan. Yang ketiga, terlalu optimistik. Yang keempat, kompleks inferioritas. Yang kelima, ketergantungan pada analisis klinis. Demikianlah penyampaian materi dalam video ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.